wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia dalam bentuk modul video. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar tentang teks karya ilmiah. Nah, teks karya ilmiah ini kita pelajari di kelas 11 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia SMA Negeri Nusanggaran. Bersama saya Bapak Prima Fajar Tirta. Nah, belajar tentang karya ilmiah. Tentunya adik-adik tidak asing dengan sebutan karya ilmiah. Pasti dari SMP mungkin pernah belajar tentang karya ilmiah. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang karya ilmiah yang ada di SMA atau sekolah menengah atas. Baik adik-adik, silahkan disimak, silahkan siapkan buku catatannya. Nah, adik-adik di rumah, karya ilmiah ini nanti akan dibagi menjadi 3 pembahasan penting. Yang pertama adalah struktur teks karya ilmiah, yang kedua adalah aspek kebahasaan karya ilmiah, dan yang terakhir kita nanti akan belajar menulis teks karya ilmiah. Nah, bentuknya seperti ini dari struktur teks karya ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan aspek kebahasaan karya ilmiah, dan yang terakhir adalah langkah menulis karya ilmiah. Dimulai dari struktur teks karya ilmiah. Struktur teks karya ilmiah itu yang pertama adalah berbentuk populer, seperti ini. Mana? Nah, seperti ini, bentuk populer. Bentuknya mana suka adik-adik? Jadi karya ilmiah itu bentuknya bisa beragam, diungkapkan dalam bentuk yang ringkas dan ragam bahasanya bersifat santai populer. Nah, karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau di majalah. Nah, kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan adik-adik membaca koran atau mungkin membaca artikel di internet, itu sama dengan kita mempelajari karya ilmiah dalam bentuk populer. Nah, selanjutnya ialah bentuk karya ilmiah yang berbentuk semi formal. Nah, bentuknya seperti apa? Adik-adik yang ada di rumah, bentuk karya ilmiah semi formal itu secara garis besar terdiri atas halaman judul. Pasti adik-adik tahu ya, ketika kita menulis karya ilmiah pasti ada yang namanya halaman judul. Setelah itu ada kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, adik-adik yang di rumah pasti tidak asing dengan bentuk yang seperti ini. Nah, kira-kira bentuk ini digunakan untuk apa? Ayo. Nah, silahkan dikontemplasi mungkin adik-adik di rumah. Digunakan untuk berbagai jenis laporan atau makalah. Nah, kalau adik-adik yang ada di rumah biasanya ditugasi oleh Bapak Ibu Guru membuat laporan, membuat makalah, itu adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang semi formal seperti itu. Nah, kita lanjutkan ini bentuk karya ilmiah yang selanjutnya adalah bentuk formal. Nah, karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis atau disertasi. Nah, mungkin adik-adik yang ada di rumah sudah mempunyai pertanyaan, seperti apa sih tesis itu? Ataukah seperti apa skripsi itu? Atau mungkin seperti apa yang namanya disertasi? Nah, ini kita akan belajar tentang karya ilmiah yang bentuk formal. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa dibaca sendiri adik-adik. Jadi karya ilmiah itu ada beberapa hal yang memenuhi dalam unsur-unsur karya ilmiah itu. Yang pertama adalah judul, kemudian tim pembimbing, kemudian kata pengantar, kemudian ada halaman abstrak, ada halaman daftar isi, kemudian halaman pendahuluan, ada juga berupa telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, kemudian bab metode penelitian, kemudian bab pembahasan hasil penelitian, kemudian kesimpulan dan rekomendasi, kemudian daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.
seperti itu. Nah, untuk contoh lebih jelasnya nanti akan Bapak sertakan dalam video ini modul yang bisa dipelajari adik-adik secara detail. Nah, contohnya seperti ini Bapak ambil dari buku paket kelas 11, bisa adik-adik buka dari rumah. Nah, itu untuk struktur karya ilmiah. Kemudian kita lanjutkan dengan aspek kebahasaan karya ilmiah. Nah, aspek kebahasaan karya ilmiah ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Jadi, impersonal itu artinya adalah bukan bersifat personal. Jadi, sebisa mungkin karya ilmiah itu ditulis menggunakan bahasa yang objektif dan menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat personal. Contoh-contoh yang personal itu kan menggunakan kata ganti saya, kemudian kami, kemudian kita. Sebisa mungkin dalam penulisan karya ilmiah itu dihindari, diganti dengan bentuk-bentuk yang lebih objektif seperti penulis, kemudian disusun dan sebagainya. Jadi hindari penggunaan kata-kata yang bersifat personal. Hal ini berbeda dengan teknik teks lain yang bersifat non-ilmiah semacam novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Seperti itu. Nah, kemudian kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi bahwa karya ilmiah itu harus bersifat umum, seperti penulis atau peneliti. Kemudian aspek kebahasaan selanjutnya ialah, nah ini contohnya. Nah, ada sebuah contoh kalimat, saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Nah, kalimat yang harus digunakan adalah di dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Jadi penggunaan kata saya diganti dengan bentuk penulis, jadi lebih objektif. Dalam kalimat tersebut, kata ganti saya diganti penulis atau bisa juga peneliti. Boleh sama saja. Nah, kemudian ini. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajekan. Ajek itu berarti tidak memiliki makna yang dalam konteks ini ya. Karya ilmiah yang ajek itu berarti tidak memiliki makna yang berbeda-beda atau makna yang banyak. Jadi harus memiliki makna yang ajek dan kepastian makna. Contohnya ini, motor pegawai baru sedang diperbaiki di bengkel. Nah, ini kan menjadi rancu. Kalau misalkan kita sering mendengar kata ambigu, nah ini merupakan contoh kalimat yang ambigu. Jadi motor pegawai baru sedang diperbaiki di bengkel. Ini yang baru adalah motornya atau pegawainya. Jadi kan belum jelas antara bentuk ini, antara yang baru itu pegawainya atau motornya. Jadi yang benar mungkin kalau misalkan diinginkan yang baru adalah motornya, berarti motor baru pegawai sedang diperbaiki di bengkel. Itu kalau misalkan yang baru adalah motornya. Kalau misalkan yang diinginkan yang baru adalah pegawai baru, mungkin bisa menggunakan tanda hubung. Jadi motor pegawai tanda hubung baru sedang diperbaiki di bengkel. Jadi penulisannya tidak dapat dipisah seperti itu. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan selanjutnya. Nah, ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Denotatif itu berarti makna tunggal. Tidak boleh memiliki makna yang beda-beda atau banyak. Atau makna yang banyak itu adalah makna yang konotatif. Jadi makna yang digunakan harus ragam bahasa yang digunakan adalah harus menggunakan makna yang denotatif. Nah, makna yang terkandung dalam kata-katanya harus bersifat eksplisit, jadi tidak boleh implisit. Jadi maknanya itu harus tertuang secara nyata, harus dijelaskan dengan jelas di dalam karya ilmiah. Tidak boleh kita memberikan kode-kode atau hal-hal seperti
karya sastra itu kan banyak hal yang disembunyikan menjadi makna yang eksplisit, menjadi makna yang implisit. Nah, dalam karya ilmiah ini maknanya harus eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain seperti itu. Nah, bentuk kebahasaan karya ilmiah yang lain ialah terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, dalam karya itu digunakan kata seperti frasa atau klausa. Maka penulis itu harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh. Nah, ini biasanya ditulis dalam bagian definisi operasional. Jadi kata-kata yang sekiranya itu memberikan makna baru atau berbeda dengan makna yang biasa dipahami oleh pembaca, itu dapat disampaikan di bagian definisi operasional. Nah, ini berbicara tentang makna, tadi kita sedikit menyinggung tentang makna denotasi. Mungkin dapat diperbesar bahwa gini. Nah, makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan. Sesuai dengan konsep asalnya, makna denotasi disebut juga makna lugas. Jadi maknanya lugas, tidak berubah. Nah, kata itu tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Nah, adapun makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Untuk lebih jelasnya, contoh-contoh tabel ini ada di buku paket. Nanti potongan beberapa halaman, kutipan-kutipan yang ada di halaman tersebut akan Bapak sertakan dalam video ini. Nah, adapun makna konotasi adalah makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Jadi makna itu bisa bersifat positif atau negatif. Nah, nanti akan dipelajari dalam bab ini. Mungkin seperti itu adik-adik yang ada di rumah tentang penjelasan aspek kebahasaan dan struktur karya ilmiah. Nah, untuk langkah penulisan karya ilmiah akan kita bahas di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan kirimkan melalui LMS. Kita akan membuka forum diskusi di sana. Baik adik-adik, selamat siang, selamat pagi dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.